Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Minarjo Lumajang, Prodi PAI kelas 3D. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pelajaran mengenai teori belajar behavioristik dan konstruktivisme. Untuk memenuhi tugas dari matkul model pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Iwanul Mutakin, MPDI. Baik, mari kita memasuki materi. Untuk yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diukur. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dengan meneliti seekor anjing, ia menyimpulkan bahwa hasil eksperimennya juga dapat diterapkan pada manusia untuk belajar. Implikasi hasil eksperimen tersebut pada belajar manusia adalah: yang pertama, belajar adalah membentuk asosiasi antara stimulus dan respon secara selektif. Yang kedua, prinsip belajar pada dasarnya merupakan untaian stimulus dan respon. Yang ketiga, proses belajar akan berlangsung apabila diberi stimulus bersyarat. Dan yang keempat, menyangkal adanya kemampuan bawaan. Eksperimen Pavlov tersebut kemudian dikembangkan oleh pengikutnya yaitu B.F. Skinner pada tahun 1933 dan hasilnya dipublikasikan dengan judul Behavior of Organisms. Menurut Skinner, apabila dalam belajar diberikan penguatan, maka akan dapat meningkatkan perilaku belajar. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behaviorisme adalah faktor penguatan, yaitu apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Misalnya, ketika peserta didik diberi tugas atau soal tanya jawab oleh gurunya dan peserta didik menjawabnya, maka guru memberikan apresiasi atas jawaban murid, seperti memberikan hadiah berupa permen, kado, makanan, dan lain-lain. Atau bisa menggunakan perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, dan mengacungkan jempol. Atau bisa berupa dengan penghargaan seperti memberi nilai A, juara 1, dan sebagainya. Dan menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur yang dicapai oleh siswa bukanlah hasil dari berbagai respon kompleks terhadap stimulus-stimulus sebagaimana yang diyakini oleh behavioris lainnya, melainkan karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Teori behaviorisme adalah belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Pandangan berikut berimplikasi terhadap aktivitas siswa, yang mana siswa dikondisikan sebagai individu yang pasif, siap menerima stimulus dari guru atau dari manapun juga. Karena itu, dalam belajar, siswa banyak mendengar, mencatat, dan mengulang-ulang stimulus yang diberikan oleh guru. Dalam pandangan behaviorisme, guru sangat berperan memberikan stimulus kepada siswa. Dari uraian sebelumnya dapat diambil bahwa dalam hal belajar, teori behaviorisme memiliki ciri-ciri seperti belajar merupakan perubahan perilaku yang harus selalu tampak dan dapat diukur, dan yang dapat diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respon.
Untuk slide yang selanjutnya yaitu tentang teori konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari filsafat yang digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget. Hakikat pengetahuan dalam filsafat konstruktif mempengaruhi konsep tentang belajar, bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah semata hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Teori konstruktif menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Esensi teori konstruktivisme adalah bahwa siswa menemukan dan mentransformasikan suatu informasi yang kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar ini, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan semata. Jadi dapat dijelaskan bahwa dalam konstruktivisme terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, siswa membangun pemahamannya sendiri dari hasil mereka belajar, bukan karena disampaikan pada mereka. Yang kedua, pelajaran baru sangat tergantung dengan pelajaran sebelumnya. Dan yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial. Lebih lanjut, Piaget mengemukakan bahwa setiap anak sejak kecil sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Untuk lebih jelasnya, contoh asimilasi dan akomodasi dapat disimak contoh berikut. Pada suatu hari, anak merasa sakit karena terpecik api. Maka berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema pada struktur kognitif anak tentang api adalah sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari. Dengan demikian, ketika anak melihat api, secara refleks akan menghindari. Semakin anak dewasa, pengalaman anak tentang api bertambah. Ketika anak melihat ibunya masak pakai api, ketika bapak merokok menggunakan api, maka skema yang terbentuk itu disempurnakan bahwa api bukanlah harus dihindari, tetapi dapat dimanfaatkan. Akan tetapi sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Proses penyempurnaan skema itu dinamakan akomodasi. Dan dalam teori ini, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi siswa harus membangun sendiri di dalam benaknya. Dengan arti kata, siswa harus aktif, sementara guru berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa belajar. Sebagai fasilitator, guru dituntut menggunakan strategi-strategi belajar yang aktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.